siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat periode tahun 1999 sampai tahun 2001 setelah terpilih melalui kompromi politik poros tengah yaitu Koalisi Partai Islam Besar pada Oktober tahun 1999. Masa kepemimpinannya membawa harapan besar reformasi termasuk pemberantasan korupsi atau KKN dan rekonsiliasi nasional. Misalnya, Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 yang mencabut Impres Soeharto nomor 14 tahun 1967 mengembalikan hak perayaan Imlek bagi etnis Tionghoa serta menegaskan pengakuan agama Konghucu. Namun, kurang dari 2 tahun kemudian, kekuasaannya berakhir dengan pemakzulan oleh MPR melalui sidang istimewa tanggal 23 Juli tahun 2001. Peristiwa ini menjadi salah satu krisis politik paling penting di masa awal era reformasi. Setelah pelantikan tanggal 20 Oktober tahun 1999, Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional sebagai pemerintahan koalisi. Kabinet ini resmi dilantik tanggal 29 Oktober tahun 1999 dan masa baktinya berakhir pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Anggotanya mencapai 35 menteri, terdiri dari banyak figur spektrum partai yang luas. Namun, hampir semua menteri tersebut ditunjuk bukan pilihan pribadi Gus Dur, melainkan hasil kompromi politik partai pengusung. Kabinet yang terlalu besar dan beragam ini menimbulkan kesulitan koordinasi. Dalam kebijakan reformasi, Gus Dur berupaya membersihkan rezim Orde Baru. Ia menonaktifkan sejumlah pejabat senior, misalnya memberhentikan Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) yang dianggap bagian rezim lama. Beberapa pejabat Orba lain, seperti Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, meskipun beberapa tetap bertahan karena dukungan parlemen. Gus Dur juga menuduh beberapa politisi senior terlibat KKN dan memecat 2 menterinya, Laksamana Soekardi, Menteri Negara BUMN dari Partai PDIP, dan Yusuf Kalla, Menteri Perindustrian dari Partai Golkar. Upaya ini dimaksudkan menegakkan bersih-bersih, namun sering menimbulkan kontroversi karena bukti penyalahgunaan belum sepenuhnya terungkap. Gus Dur turut melakukan kebijakan rekonsiliasi nasional. Selain mencabut Impres larangan Imlek, ia menghapus istilah pribumi atau non-pribumi dan mengakui Konghucu sebagai agama. Kebijakan ini disambut positif sebagai langkah toleransi dan pluralisme di bidang keamanan. Gus Dur membuka dialog dengan kelompok minoritas separatis, misalnya memberlakukan gencatan senjata dengan GAM Aceh pada tanggal 12 Mei tahun 2000. Pendekatan sipil yang menekankan dialog ini berhasil mengurangi kekerasan di Aceh. Awal pemerintahan Gus Dur ditandai oleh upaya reformasi birokrasi, pemberantasan KKN, dan rekonsiliasi nasional. Namun, tantangan besar tetap ada. Dampak krisis ekonomi pasca Orde Baru belum sepenuhnya teratasi, dan konflik sosial separatisme berkecamuk di Aceh, Maluku, Ambon, Poso, dan Papua. Kondisi ini membuat pemerintahan Gus Dur berada dalam situasi transisi yang rawan instabilitas. Aliansi politik Gus Dur rapuh sejak awal, meskipun didukung oleh poros tengah yaitu Partai PKB, PAN, P3, PK, dan PBB. Hubungan Gus Dur dengan partai pengusungnya sering tegang. Ia sering bersetegang dengan elit partai pendukung, termasuk kader PKB sendiri, karena di dalam PKB terjadi perdebatan internal mengenai keberpihakan pada Gus Dur. Ketegangan meningkat saat Gus Dur memecat menteri dari Partai PDIP dan Partai Golkar dengan tuduhan korupsi. Langkah ini memantik kemarahan kedua partai besar tersebut. Menurut pengamat, komunikasi politik Gus Dur dinilai buruk. Klaim-klaim korupsi tidak bisa dibuktikan, sehingga dua kekuatan terbesar di DPR, PDI dan Golkar, justru bersatu menekan Gus Dur. Konflik ini menyebabkan koalisi-koalisi pendukung perlahan terpecah. PDI dan Golkar yang semula mendukung melalui poros tengah, kemudian beraliansi dengan kekuatan oposisi untuk melemahkan Gus Dur. Sementara itu, PKB terbelah antara kubu yang setia pada Gus Dur dan kubu yang menghendaki jalan tengah, terutama karena Gus Dur juga berdialog dengan lawan politiknya. Gaya kepemimpinan Gus Dur yang eksentrik dan tidak konvensional, sering mengeluarkan pernyataan kontroversial, juga memperburuk hubungan politik ini. Gus Dur menerapkan kebijakan sipil atas angkatan bersenjata. Ia mempromosikan Jenderal Agus Wirahadikusuma
yang dikenal reformis menjadi Panglima Kostrad pada April tahun 2000, menggeser perwira senior Orde Baru. Langkah ini diwarnai gesekan internal militer. Di samping itu, Gus Dur ikut menyoroti kasus pelanggaran HAM Timur Timur dan menekankan Panglima ABRI saat itu, Wiranto, bertanggung jawab. Gagasan penonaktifkan Wiranto dari jabatan menteri pada awal tahun 2000 awalnya ditentang militer, namun akhirnya ia setuju agar penyelidikan HAM berjalan netral. Selanjutnya, di tengah tekanan militer yang menolak kebijakan reformis, Gus Dur sempat mencabut penunjukan Agus dan menggantinya dengan Letjen Riamizar Raicudu. Secara umum, hubungan Gus Dur dengan militer terbilang sangat tegang. Komando tertinggi TNI bahkan menolak ikut mendukung dekret presiden yang ia keluarkan di puncak krisis. Hal ini mempercepat kejatuhannya. Secara ekonomi, pemerintahan Gus Dur masih berhadapan dengan warisan krisis moneter tahun 1997 sampai tahun 1998. Tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi, sementara reformasi ekonomi berjalan lambat. Sektor keuangan dibebani utang dan penurunan investasi pasca krisis. Kondisi sosial keagamaan juga kompleks. Pasca Orde Baru, konflik komunal meletus di Maluku dan Poso, serta separatisme di Aceh dan Papua. Pemerintah Gus Dur berupaya mengendalikan konflik ini melalui pendekatan non-militer. Namun, kemampuan pengalaman nasional terbatas. Ketidakstabilan ekonomi dan sosial politik yang tinggi ini menjadi latar belakang menurunnya kepercayaan publik dan politisi terhadap pemerintahan Gus Dur, melemahkan fondasi kekuasaannya. Dua skandal besar yang mengancam kredibilitas Gus Dur pada tahun 2000 sampai 2001 dikenal sebagai Bulog Gate dan Brunei Gate. Bulog Gate berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana non-budgeter Badan Urusan Logistik atau Bulog oleh pihak yang terkait dengan presiden. Sementara itu, Brunei Gate adalah tuduhan penerimaan sejumlah dana pribadi dari Sultan Brunei yang tidak melalui mekanisme negara resmi. Kedua kasus ini berfokus pada manuver dana pemerintahan, dan kasus Bulog Gate sempat membuka penyelidikan atas dana Bulog senilai puluhan miliar rupiah. Walaupun Kejaksaan Agung menyatakan tidak menemukan keterlibatan Gus Dur secara pribadi dalam kedua kasus tersebut, isu ini dimanfaatkan oleh DPR untuk menyerang pemerintahan. DPR membentuk panitia khusus atau pansus yang berusaha menyelidiki skandal Bulog dan dana Brunei secara bersamaan. Hasil penyelidikan pansus yang menuding adanya indikasi keterlibatan Gus Dur kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Memorandum 1 dan Memorandum 2 DPR terhadap Presiden. Tekanan politik semakin kuat saat media massa dan opini publik memberitakan perkembangan kasus ini secara intensif. Kepercayaan politik di antara koalisi pendukung Gus Dur mulai memudar. Selain itu, partai-partai besar yang terganggu oleh pemberantasan KKN seperti PDIP dan Golkar menggunakan isu Bulog dan Brunei ini sebagai alasan untuk menggalang dukungan oposisi. Gus Dur membantah semua tuduhan keterlibatan dalam Bulog Gate dan Brunei Gate. Ia bahkan menolak menghadiri pemeriksaan pansus DPR, menganggap pembentukan pansus tersebut inkonstitusional dan menolak untuk bersumpah di hadapan anggota pansus. Pemerintah juga mengumumkan regulasi baru tentang keuangan negara untuk meningkatnya transparansi. Namun, tanggapan Gus Dur kerap dianggap tidak konsisten oleh pengkritiknya. Ia lebih banyak mengeluarkan pernyataan lisan ketimbang bukti dokumenter yang meyakinkan, sehingga posisi hukumnya lemah di mata parlemen. Selama periode ini, Gus Dur juga sering melakukan pergantian kabinet. Dalam 2 tahun pemerintahannya, tercatat sekitar 18 kali perombakan menteri, mengganti pejabat yang dianggap tidak loyal atau menimbulkan konflik. Upaya ini dimaksudkan untuk merevitalisasi dukungan politik, tetapi justru memperlihatkan betapa rapuh dan terpecahnya koalisi pendukung. Akibat tekanan politik yang meningkat, koalisi pendukung Gus Dur perlahan retak. Partai pendukung utama, PKB, sempat terpecah antara kubu yang setia pada Gus Dur dan kubu moderat yang mencari jalan tengah. Lebih penting lagi, 2 kekuatan dominan DPR, Partai PDIP, pendukung Megawati, dan Golkar, membentuk aliansi politik baru bersama poros tengah anti Gus Dur. Menurut analisis, ketidaksanggupan Gus Dur membuktikan tuduhan KKN terhadap menteri-menterinya membuat komunikasi politiknya jatuh buruk. 2 partai besar ini akhirnya sepakat untuk mengintervensi proses politik agar Gus Dur lengser. Pergeseran dukungan politik inilah yang kemudian mendukung langkah DPR MPR untuk melengsarkan Gus Dur
dalam sidang istimewa MPR Juli tahun 2001. Pada awal tahun 2001, ketegangan antara Presiden Gus Dur dan DPR atau MPR mencapai puncaknya. DPR mengeluarkan Memorandum 1 pada tanggal 1 Februari tahun 2001 yang berisi teguran tegas terhadap kebijakan Gus Dur, termasuk isu pemerintahan terpecah dan penanganan ekonomi. Gus Dur menolak memorandum tersebut, menyebutnya inkonstitusional. Kemudian, pada 30 April tahun 2001, DPR mengajukan Memorandum 2 yang berisi rekomendasi agar MPR segera menggelar sidang istimewa demi menilai pertanggungjawaban Presiden. Langkah ini membuka jalan bagi pemakzulan secara konstitusional. Gus Dur tetap menentang langkah DPR atau MPR, tetapi tekanan politik semakin besar setelah Memorandum kedua. Ketegangan politik memuncak pada pertengahan Juli tahun 2001. Pada tanggal 22 Juli, muncul wacana agar Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai pejabat presiden sebagai kompromi politik jika Gus Dur mundur. Namun, rencana ini gagal karena DPR tetap bersikeras menggelar sidang pemakzulan. Menjelang sidang istimewa pada Senin dini hari, tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden. Dalam dekret tersebut, ia memerintahkan pembekuan sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Partai Golkar yang ia anggap bagian rezim Orde Baru. Dekret ini juga menyatakan kedaulatan kembali kepada rakyat melalui pemilihan umum dalam setahun. Langkah presiden ini sontak ditolak. Mahkamah Agung segera mengeluarkan fatwa yang menyatakan dekret tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selain itu, TNI dan Polri secara tegas menolak mematuhi dekret tersebut. Akibatnya, keputusan politik militer dan polisi untuk tidak mendukung tindakan presiden membuat kekuasaan Gus Dur secara de facto runtuh. Pada tanggal 23 Juli tahun 2001, MPR Republik Indonesia mengadakan sidang istimewa dalam suasana krisis politik yang sangat tinggi. Para anggota MPR menilai bahwa Presiden Gus Dur telah melanggar berbagai ketetapan MPR dan konstitusi, serta tidak mampu menyelesaikan persoalan negara secara efektif. Hasil pemungutan suara dalam sidang menunjukkan mayoritas pendukung pemakzulan. MPR secara resmi memutuskan memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden. Pada hari yang sama, tanggal 23 Juli tahun 2001, Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima menggantikan Gus Dur. Keputusan ini diambil berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 tahun 2001 dan sesuai dengan mekanisme peralihan kekuasaan dalam Undang-Undang tahun 1945. Sidang istimewa berakhir cepat, menandakan kegagalan terakhir Gus Dur mempertahankan kekuasaannya. Setelah pemakzulan, suasana politik Indonesia relatif tenang, meskipun beberapa pendukung fanatik Gus Dur sempat berkumpul di Jakarta. Presiden yang baru dibantu aparat keamanan untuk mencegah kerusuhan. Gus Dur sendiri meninggalkan Istana Negara tanpa perlawanan fisik, bersikap legowo, dan menghimbau para pendukungnya mengutamakan kepentingan bangsa. Sikapnya yang menolak kekerasan dipandang sebagai simbol kedewasaan politik di era reformasi. Menurut laporan, meski sempat ada rencana mobilisasi massa, sekitar 300.000 relawan siap berangkat ke Jakarta untuk membela Gus Dur. Presiden berhasil menenangkan situasi dan mencegah bentrok antar pihak. Secara umum, masyarakat menyikapi pergantian ini dengan relatif tenang. Beberapa pendukung NU mengaku kecewa secara pribadi, namun menghormati proses konstitusional yang terjadi. Gus Dur meninggalkan istana bersama keluarganya secara damai, tanpa kekerasan. Jatuhnya Gus Dur dari kursi presiden disebabkan oleh kombinasi faktor politik dan pribadi. Dia kehilangan dukungan politik setelah memicu konflik dengan DPR dan partai koalisi pendukungnya, terutama ketika ia memberhentikan sejumlah menteri senior dari partai PDIP dan Golkar dengan tuduhan korupsi. Kasus Bologet dan Bruneget menjadi pemicu formal bagi DPR untuk bertindak. Meski secara hukum Gus Dur tidak terbukti bersalah, gaya kepemimpinannya yang kerap kontroversial dan komunikasi politik yang lemah juga memperburuk situasi, sehingga dua kekuatan terbesar di DPR, PDIP dan Golkar, berhasil menyatukan barisan melengsarkannya. Selain itu, keberpihakan militer pada proses pemakzulan menolak mendukung dekret presiden, memastikan kejatuhan Gus Dur tidak bisa dihalangi.
Peran berbagai aktor politik poros tengah, PDIP, Golkar dalam mengkonsolidasikan oposisi sangat menentukan hasil krisis ini. Peristiwa ini memberikan pelajaran penting tentang batas kewenangan presiden dalam sistem presidensial dan perlunya dukungan politik yang kuat. Gus Dur sendiri dikenal sebagai tokoh yang membawa semangat pluralisme dan kebebasan sipil. Salah satu warisan pentingnya adalah keberaniannya memperjuangkan toleransi seperti pengakuan publik terhadap budaya Tionghoa dan penghapusan istilah pribumi dan non-pribumi. Meskipun ia lengser, tindakan-tindakannya di bidang kebebasan beragama dan hak asasi sering dipuji sebagai sumbangan bagi demokrasi Indonesia. Dengan demikian, kisah kejatuhan Gus Dur menjadi pelajaran berharga tentang dinamika demokrasi pasca reformasi, mempertegas bahwa stabilitas politik memerlukan sinergi yang baik antara visi reformasi dan konsensus politik.